Shalom. Hai, perkenalkan nama Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar. Kiranya Tuhan menyertai pembelajaran kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai pembelajaran kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki materi kita pada hari ini, indahnya mengampuni. Apakah kamu pernah berbuat salah? Bagaimana sikapmu bila kamu tidak dimaafkan? Bagaimana seharusnya bila ada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kamu? Untuk memahami ketiga pertanyaan tadi, mari kita saksikan bersama cerita di bawah ini. Hey Joseph, apa kabar? Hey Aldi, kabarku baik kok. Joseph, kamu jangan dekat-dekat lagi sama Tobias ya. Kenapa? Tobias itu pencuri, jadi kalau kamu temenan sama dia, nanti uang atau barang-barang kamu bisa dicurinya. Ah, masa sih? Iya Joseph, aku nggak bohong. Kemarin ia mencuri uangku 10.000. Kalau gitu, aku juga nggak mau temenan sama Tobias. Nanti uangku bisa diambilnya. Joseph, yuk kita bikin tugas diskusi. Maaf ya, aku sama Aldi aja. Kok kamu gitu Joseph? Biasanya kan kita yang satu kelompok. Iya, kita memang biasanya satu kelompok, tapi aku sudah nggak mau sama kamu. Kenapa kamu nggak mau satu kelompok sama aku? Salahku apa? Kamu nggak ada salah sih sama aku, tapi aku nggak mau temenan sama kamu. Nanti uangku juga hilang. Joseph, kamu bilang aku pencuri. Tobias, mengapa kamu menangis? Teman-temanku nggak ada yang mau berkelompok sama aku. Mereka menuduh aku pencuri, Bu. Sabar ya Tobias, jangan diambil hati. Ibu akan panggil mereka ke ruang guru. Iya, Bu. Joseph, Aldi, kenapa kalian menyebut Tobias seorang pencuri? Iya Bu, saya taunya dari Aldi. Kata Aldi, Tobias pernah ngambil uangnya. Betul Kak Aldi yang dikatakan oleh Joseph? Betul Bu, Tobias pernah mengambil uangku. Oh iya, ibu ingat. Tapi bukankah Tobias sudah meminta maaf sama kamu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Iya Bu, tapi aku masih kesal sama dia dan aku masih takut uangku dicuri. Aldi, kan kamu kemarin sudah memaafkan kesalahan Tobias. Jadi, kalau kamu sudah mengampuni orang lain itu dengan tulus hati dan tidak akan mengangkitnya lagi. Iya Bu, saya minta maaf. Tobias, maafin aku ya. Tobias, aku juga minta maaf ya.
Iya Aldi, Joseph, aku maafin. Aku juga minta maaf kalau aku pernah salah sama kalian ya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, maka ibu mengharapkan kalian akan mengerti arti mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Untuk lebih memahami makna dari mengampuni, bacalah ayat Alkitab Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14, dan Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Kita yang telah menerima pengampunan dari Allah wajib untuk mengampuni sesama kita. Bagaimana mengampuni? Pertama, dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas artinya kita mengampuni orang lain dengan tulus, tanpa ada rasa dendam sedikit pun di dalam hati kita, tanpa ada rasa atau niat untuk membalas apa yang telah orang tersebut lakukan kepada kita. Dan yang kedua, tidak terbatas. Tidak terbatas artinya kita tidak perlu menghitung berapa kali orang tersebut sudah menyakiti hati kita. Yesus berkata, ampunilah orang lain sebanyak 70 kali 7 kali. Wow, itu artinya sebegitu banyak orang tidak akan mungkin berbuat salah kepada kita. Makanya kita harus bisa mengampuni orang lain tanpa berhitung dan tidak terbatas. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengampuni adalah tanpa syarat. Tanpa syarat itu artinya ketika kita ingin mengampuni orang lain, kita tidak perlu meminta sesuatu dari dia. Dia harus begini, dia harus begitu supaya kita bisa memaafkan dia. Atau kamu harus lakukan ini terlebih dahulu, baru saya memaafkan kamu. Mengampuni artinya tanpa syarat, tanpa mengingat kembali, dengan tulus ikhlas. Apa dampak hidup ketika kita sudah bisa mengampuni orang lain? Yang pertama, kita pun akan diampuni oleh Allah. Salah satu isi doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Demikian juga kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka Bapa yang di sorga akan bisa mengampuni kita. Yang kedua, ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka kita akan bisa membebaskan orang tersebut dari rasa bersalah. Yang ketiga,
memperbaiki dan mendamaikan hubungan kita dengan orang tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka hidup kita akan diberkati. Kita akan banyak memiliki teman, kita tidak memiliki musuh, dan orang-orang yang berdamai dengan kita tersebut akan memberkati hidup kita, dan hidup kita akan penuh dengan sukacita. Setelah kita mempelajari bagaimana hidup mengampuni, bagaimana dan kenapa, apa dampaknya dalam kehidupan kita, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas bagi kita, yaitu buatlah komitmen untuk mengampuni sesama dan buatlah sebuah doa tentang pengampunan. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan, kami memiliki hati yang bisa mengampuni orang lain. Dan ampuni kami juga Tuhan, kalau selama ini kami tidak bisa mengampuni orang lain. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang sabar, hati yang pemaaf, supaya kami terus menjadi berkat buat orang lain, membawa damai bagi orang lain, dan hidup kami penuh dengan berkat dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan mengakhiri pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.